Halo, selamat datang kembali di channel Terlelap. Aku Nesa, dan seperti biasa, senang sekali bisa menemani kamu dalam perjalanan menembus lapisan-lapisan dunia yang kita pijak ini. Kalau kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa tinggalkan jejak, like, subscribe, atau komentar, karena setiap cerita di sini punya lapisan yang menunggu untuk ditemukan. Nyalakan suaramu, turunkan resolusi ke 144p kalau kamu ingin hemat data. Pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu membelah planet ini, lapisan demi lapisan. Di pembahasan kita sebelumnya, kita sudah melakukan perjalanan imajiner yang menembus ke dalam perut bumi. Kita mulai dari kerak, tempat kita berdiri dan hidup. Lalu kita menyelam lebih dalam ke mantel yang panas dan kental, hingga akhirnya tiba di pusat bumi, tempat di mana terdapat inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Kita tahu struktur dasarnya, tapi ada satu hal yang sering terlewat dalam bayangan kita. Lapisan-lapisan ini tidak diam. Mereka bergerak. Mereka saling mendorong, saling tarik. Mereka menari dalam dinamika kosmik yang sudah berlangsung selama miliaran tahun. Dan hari ini, kita akan menyoroti satu bagian yang paling dalam, paling misterius, dan paling sulit dijangkau oleh sains. Inti dalam bumi. Lebih spesifik lagi, kita akan mencoba memahami sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini membuat heboh dunia sains, bahkan menjadi berita utama di banyak media global. Pertanyaannya terdengar sederhana, namun dampaknya bisa luar biasa besar. Apa yang terjadi jika rotasi inti dalam bumi melambat atau bahkan berhenti? Sebelum kamu membayangkan skenario film fiksi ilmiah, mari kita bedah pelan-pelan, berdasarkan apa yang benar-benar kita pahami sejauh ini. Pertama-tama, kita perlu memahami satu hal penting. Mengapa gerakan di pusat bumi begitu menentukan? Jawabannya terletak pada sebuah konsep fundamental dan cukup menakjubkan yang disebut geodinamo. Kedengarannya memang ilmiah dan kompleks, tapi mari kita sederhanakan. Bayangkan inti luar bumi. Ia mengelilingi inti dalam yang padat seperti lautan raksasa, penuh besi dan nikel cair, bersuhu sangat tinggi. Panas dari inti dalam dan pendinginan dari luar menciptakan sirkulasi konstan. Cairan logam ini mendidih, bergolak, dan berputar, seperti air panas di dalam panci. Sekarang, tambahkan satu elemen lagi, rotasi bumi. Karena bumi berputar, cairan besi yang bersifat konduktif itu membentuk pola aliran spiral, rumit, elegan, dan sangat teratur. Dan disitulah keajaiban fisika bekerja. Arus dari cairan konduktif ini menghasilkan arus listrik dalam skala raksasa. Seperti yang diajarkan di pelajaran fisika dasar, arus listrik menciptakan medan magnet. Itulah geodinamo, sebuah mesin alami tersembunyi jauh di dalam bumi yang tak pernah berhenti bekerja. Ia terus-menerus menciptakan medan magnet planet kita, tanpa butuh bahan bakar, tanpa tombol on-off. Dan medan magnet ini bukan sekedar gaya tak terlihat. Ia adalah pelindung, perisai tak kasat mata yang menyelubungi seluruh biosfer. Melindungi kita dari badai matahari, partikel bermuatan, dan radiasi kosmik yang bisa mematikan. Tanpa perisai ini, atmosfer mungkin sudah lama hilang, dan kehidupan tidak akan seperti yang kita kenal hari ini. Jadi bayangkan betapa terhubungnya semua ini. Sedikit gangguan di pusat bumi bisa mengganggu geodinamo. Dan gangguan pada geodinamo berarti perisai pelindung kita terancam. Sekarang, mari kita arahkan perhatian pada rotasi inti dalam itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita memahami gerakannya, dan bagaimana pemahaman itu berkembang? Sejarahnya cukup menarik. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan memegang satu hipotesis utama yang disebut superrotasi. Idenya begini, inti dalam bumi yang padat berputar sedikit lebih cepat daripada mantel dan kerak di atasnya. Tapi, bagaimana bisa kita tahu itu?
Kita tentu tidak bisa mengebor sampai ke inti dan memasang sensor, kan? Jawabannya datang dari sesuatu yang justru seringkali mengancam kita, yaitu gempa bumi. Setiap kali terjadi gempa di satu sisi planet, getarannya, yang kita kenal sebagai gelombang seismik, merambat ke segala arah. Beberapa di antaranya bahkan menembus lurus ke pusat bumi. Dan disinilah sains mengambil peran. Salah satu jenis gelombang ini adalah gelombang P, gelombang kompresi yang bisa menembus baik lapisan cair maupun padat. Para ilmuwan kemudian mengembangkan metode cerdas, membandingkan waktu tempuh gelombang dari dua gempa yang terjadi di lokasi yang hampir sama, tapi terpisah waktu, bisa beberapa dekade. Jika inti dalam memang berputar, maka lintasan gelombangnya akan sedikit bergeser. Dan perubahan sekecil itu bisa membuat perbedaan dalam waktu tempuhnya. Studi-studi awal mendukung hipotesis superrotasi. Namun, seiring bertambahnya data dan berkembangnya teknologi, gambaran yang muncul mulai bergeser. Pemahaman kita berevolusi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rotasi inti dalam tidaklah konstan. Bukan superrotasi terus-menerus, tapi sebuah osilasi multidekade. Artinya, rotasinya tidak hanya berubah kecepatan, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, tapi mengikuti sebuah siklus yang berlangsung puluhan tahun. Dan ini membuka pintu pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Para ilmuwan mengamati bahwa inti dalam ini tampaknya melambat sekitar tahun 2009 dan ini diyakini merupakan bagian dari siklus alami yang berdurasi sekitar 70 tahun. Bahkan, penelitian yang lebih baru lagi di tahun 2024 membawa kejutan lain. Ternyata, inti dalam bumi tidak hanya melambat dalam rotasinya, tetapi juga tampaknya mengalami sedikit perubahan bentuk. Ini menantang asumsi lama bahwa inti dalam adalah bola padat yang kaku dan tidak berubah. Lalu, apa yang menyebabkan gerakan kompleks ini? Ada dua kekuatan utama yang saling tarik-menarik. Pertama adalah torsi elektromagnetik, yaitu gaya putar yang diciptakan oleh medan magnet dari inti luar yang cair yang seolah-olah menyeret inti dalam untuk ikut berputar. Kekuatan kedua adalah kopling gravitasi. Mantel bumi, lapisan di atas inti, ternyata tidak seragam sempurna. Ada variasi kepadatan massa di dalamnya. Tarikan gravitasi dari bagian-bagian mantel yang lebih padat ini mencoba untuk mengunci atau menahan rotasi inti dalam agar tidak terlalu bebas berputar. Jadi, rotasi inti dalam adalah hasil dari pertarungan abadi antara dorongan magnetik dan tarikan gravitasi. Inilah yang diyakini menyebabkan siklus osilasi percepatan dan perlambatan itu. Perkembangan pemahaman ini adalah contoh yang sangat indah tentang bagaimana sains bekerja. Ia bukan sekumpulan fakta statis, melainkan sebuah proses penyempurnaan yang terus-menerus didorong oleh data baru dan model yang lebih baik. Dan inilah titik krusial dari seluruh riset ini. Meskipun osilasi dan perlambatan rotasi inti dalam merupakan bagian dari siklus alami, para ilmuwan merasa perlu untuk mendorong pemahaman lebih jauh, menjelajahi skenario ekstrim sebagai bentuk uji batas dari apa yang kita ketahui. Disinilah celah pengetahuan mulai terbuka. Apa yang akan terjadi jika perlambatan ini melampaui siklus normalnya? Apa dampaknya secara geofisika dan biologis jika suatu saat inti dalam benar-benar berhenti berputar, bahkan hanya untuk waktu sesaat dalam skala geologis? Penting untuk diluruskan, ketika ilmuwan mengatakan bahwa inti dalam bumi berhenti, itu tidak berarti benar-benar berhenti seperti mobil yang direm mendadak. Yang dimaksud adalah rotasinya menjadi sinkron dengan mantel,
berputar dengan kecepatan yang sama sehingga tampak seperti berhenti relatif terhadap lapisan di atasnya. Namun, skenario penghentian total, meski hanya hipotesis, tetap penting untuk dipelajari. Sayangnya, inilah tantangan utamanya. Model komputer yang kita miliki sekarang masih terbatas. Tekanan ekstrim, suhu yang melampaui logika, cairan logam yang bergejolak dalam turbulensi konstan. Kondisi seperti ini hampir mustahil direplikasi secara akurat dalam simulasi. Model-model kita hanyalah representasi yang disederhanakan dari kenyataan yang jauh lebih kompleks. Namun justru karena itulah, riset ini menjadi peluang emas untuk mendorong batas pengetahuan dan menguji skenario bagaimana jika dengan kerangka teori dan data terbaik yang bisa kita kumpulkan hari ini. Hipotesis utamanya sederhana namun mencemaskan. Jika rotasi inti dalam melambat secara drastis atau bahkan berhenti, maka medan magnet bumi bisa terganggu secara signifikan. Dan ketika medan magnet melemah, lebih banyak radiasi kosmik akan lolos dan mencapai permukaan bumi, dengan potensi membawa kerusakan besar bagi biosfer. Tentu saja, tak semua ilmuwan sepakat dengan skenario bencana. Ada juga hipotesis alternatif yang perlu dipertimbangkan, yakni kemungkinan bahwa sistem ini sebenarnya sangat stabil, bahwa dalam jangka panjang, ia punya mekanisme keseimbangan sendiri yang menjaga ritme rotasinya. Dan dengan pemahaman ini sebagai fondasi, kita siap menyelam lebih dalam ke inti persoalan. Untuk benar-benar memahami bagaimana semua ini bekerja, para ilmuwan tidak bisa hanya mengandalkan pengamatan dari permukaan. Mereka butuh kerangka kerja, aturan-aturan fisika yang bisa menjelaskan, dan bahkan memprediksi apa yang terjadi jauh di dalam sana. Disinilah kita masuk ke dunia teori dan pemodelan ilmiah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, inti dari proses geodinamo adalah konveksi, gerakan naik turun dari besi cair panas di inti luar. Namun, ada satu elemen penting yang tak boleh dilupakan, rotasi bumi itu sendiri. Rotasi ini menciptakan sesuatu yang disebut sebagai efek Coriolis. Mungkin kamu pernah mendengarnya saat membahas pola angin atau putaran badai. Tapi, di kedalaman bumi, efek ini bekerja dalam skala yang jauh lebih ekstrim. Ia memaksa aliran besi cair untuk berputar membentuk pola spiral atau helix. Dan justru pola spiral inilah yang sangat efisien dalam menghasilkan medan magnet. Gerakan spiral plus fluida konduktif sama dengan arus listrik sama dengan medan magnet. Para fisikawan kemudian merangkum seluruh interaksi kompleks ini dalam satu rumus, persamaan induksi magnetik. Kita tak perlu masuk ke detail matematisnya. Yang penting adalah memahami prinsip dasarnya. Bayangkan seperti sebuah neraca. Di satu sisi, ada proses yang membangkitkan dan memperkuat medan magnet, yakni gerakan cairan logam yang dipandu oleh efek Coriolis. Di sisi lain, ada proses yang melemahkan, disebabkan oleh resistivitas alami dari besi cair itu sendiri. Agar medan magnet bumi tetap hidup, maka proses pembangkitannya harus selalu menang atas proses peluruhannya. Jika geodinamo berhenti, maka proses pembangkitan medan magnet ikut terhenti. Dan tanpa energi baru yang dihasilkan, medan magnet yang sudah ada akan mulai meluruh, perlahan namun pasti, hingga akhirnya menghilang dalam rentang waktu beberapa puluh ribu tahun. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Medan magnet bumi bukanlah fitur permanen. Ia bukan sesuatu yang ada begitu saja, melainkan sistem aktif yang terus hidup selama ia mendapat pasokan energi dari dalam bumi. Studi tentang perilaku cairan konduktif dalam medan magnet ini memiliki cabangnya sendiri dalam fisika, yaitu magnetohidrodinamika, disingkat magnetohidrodinamika. Nama yang terdengar rumit, tapi sebenarnya hanya gabungan dari 3 konsep. Magneto untuk medan magnet, hidro untuk fluida, dan dinamika untuk gerak.
Salah satu konsep kunci dalam MHD adalah teorema flux beku atau frozen in flux theorem. Dalam kondisi ideal, seperti di inti luar bumi, di mana konduktivitas listrik sangat tinggi, garis-garis medan magnet seolah-olah terkunci pada fluida logam. Artinya, kemanapun fluida itu bergerak, garis medan magnet akan ikut terbawa bersamanya. Dan ini memberi kita gambaran visual, bagaimana aliran logam cair yang kompleks dapat meregangkan, memutar, bahkan memperkuat medan magnet di sekelilingnya. Tapi belum selesai sampai di sana. Ada satu hukum fisika lagi yang sangat relevan di sini dan sangat penting, yaitu hukum konservasi momentum sudut. Sederhananya, dalam sistem tertutup, rotasi tidak bisa hilang begitu saja. Ia hanya bisa berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Dan bumi kita dengan seluruh lapisan-lapisannya adalah sistem seperti itu. Artinya, setiap perubahan rotasi di satu bagian akan berpengaruh pada bagian lainnya. Ketika inti dalam melambat, momentumnya tidak lenyap begitu saja. Ia ditransfer ke inti luar atau ke mantel. Perubahan itu, meski sangat kecil, dapat terdeteksi di permukaan bumi. Salah satunya adalah variasi panjang hari. Ya, perubahan kecil dalam kecepatan rotasi inti bumi ternyata bisa berdampak langsung pada kehidupan kita. Hari-hari yang kita jalani bisa menjadi sedikit lebih panjang atau lebih pendek. Bukan dalam hitungan menit tentu, tapi dalam skala milidetik. Cukup untuk terdeteksi oleh alat presisi modern. Lalu muncul pertanyaan besar. Bagaimana para ilmuwan bisa menggabungkan semua teori ini dengan dunia nyata? Jawabannya ada pada pendekatan ganda, simulasi numerik, dan analisis data observasi. Mari mulai dari simulasi. Simulasi numerik adalah usaha luar biasa untuk menciptakan bumi mini di dalam superkomputer. Para ilmuwan memasukkan berbagai persamaan fisika, termasuk rumus-rumus MHD ke dalam sistem komputer, lalu menjalankan simulasi untuk melihat bagaimana inti bumi bereaksi dan berevolusi dari waktu ke waktu. Tentu ini bukan hal mudah. Kondisi di inti bumi begitu ekstrim, hingga model-model komputer saat ini masih harus menyederhanakan banyak aspek, baik tekanan, suhu, maupun geometri turbulensinya. Namun kemajuan dalam teknologi komputasi terus mendorong batas itu. Setiap tahun, simulasi menjadi lebih akurat, lebih kompleks, dan makin mampu menguji berbagai skenario ekstrim. Lalu ada pendekatan kedua, data observasi. Ini adalah bukti nyata dari dunia fisik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, data paling langsung datang dari gelombang seismik. Getaran dari gempa bumi yang merambat ke segala arah, menembus inti, dan kembali ke permukaan. Gelombang ini bertindak seperti sinar X, memungkinkan kita mengintip ke dalam struktur terdalam bumi. Namun, untuk melihat lebih jauh ke masa lalu, ribuan hingga jutaan tahun ke belakang, dibutuhkan sumber data lain. Catatan paleomagnetik. Dan ini adalah salah satu bidang paling menakjubkan dalam geologi. Ketika lava dari gunung berapi mendingin, atau ketika sedimen perlahan mengendap di dasar danau atau laut, partikel-partikel mineral magnetik di dalamnya akan menyesuaikan arah dengan medan magnet bumi saat itu. Begitu batuan mengeras atau sedimen terkompaksi, orientasi magnetik itu terkunci. Hasilnya, sebuah rekaman kaset geologis yang menyimpan jejak medan magnet masa lalu selama jutaan tahun. Dengan menganalisis batuan kuno dari berbagai usia dan lokasi, para ilmuwan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Merekonstruksi sejarah medan magnet bumi selama jutaan tahun ke belakang. Dan dari sanalah kita tahu bahwa medan magnet bumi tidak selalu stabil. Data paleomagnetik memberitahu kita tentang fenomena dramatis seperti pembalikan kutub magnetik, di mana kutub utara dan selatan magnetik bertukar tempat. Catatan geologis menunjukkan ini bukan kejadian langka. Sudah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah bumi. Selain itu, ada juga fenomena lain.
Ekskursi geomagnetik. Ini adalah peristiwa di mana medan magnet tiba-tiba melemah drastis dan arahnya bergeser liar, sebelum akhirnya kembali ke posisi semula. Yang menarik, kedua jenis data, seismik dan paleomagnetik, tidak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi dengan cara yang luar biasa. Data seismik memberi kita gambaran resolusi tinggi tentang apa yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Sementara data paleomagnetik memberi kita perspektif jangka panjang, sebuah film epik tentang perilaku medan magnet selama ribuan hingga jutaan tahun. Dan kombinasi keduanya adalah kunci untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang dinamika inti bumi. Dengan seluruh kerangka teori, data, dan alat analisis yang ada, kita akhirnya bisa mulai menjawab pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya telah diamati para ilmuwan? Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Studi-studi seismik terbaru, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, telah mengguncangkan cara kita memandang pusat planet ini. Selama ini, kita mungkin membayangkan inti dalam bumi sebagai bola padat yang berputar stabil, seperti gasing yang berputar tanpa goyah di tengah planet. Tapi kenyataannya jauh lebih menarik dan jauh lebih dinamis. Seperti yang sudah kita sentuh sedikit sebelumnya, bukti terkuat saat ini mengarah pada fenomena yang disebut osilasi multidekade. Ingat, osilasi multidekade ini adalah siklus. Siklus di mana rotasi inti dalam relatif terhadap mantel mengalami percepatan dan perlambatan yang berlangsung selama puluhan tahun. Dan salah satu studi penting yang dirilis pada tahun 2023 membawa kabar mengejutkan. Rotasi diferensial inti dalam, yaitu perbedaan kecepatannya dibanding mantel, tampaknya telah berhenti. Dan ini adalah titik yang sering disalahpahami. Ketika media melaporkan bahwa inti bumi berhenti berputar, itu bukan berarti ia berhenti total seperti mobil yang direm mendadak. Yang sebenarnya terjadi adalah rotasinya menjadi sinkron dengan rotasi mantel. Artinya, ia masih ikut berputar bersama seluruh planet. Tapi, untuk sementara, tidak lagi mendahului atau tertinggal dari lapisan di atasnya. Para ilmuwan percaya, ini hanyalah bagian dari siklus alami. Siklus yang berlangsung sekitar 70 tahun. Bahkan mereka bisa melacak titik balik sebelumnya yang terjadi di awal tahun 1970-an. Semacam pola yang kembali berulang. Seolah-olah, inti dalam bumi ini sedang bernapas. Satu tarikan panjang dalam bentuk rotasi yang lebih cepat, lalu embusan perlahan saat rotasinya melambat dan menjadi sinkron, sebelum kembali menarik napas untuk mempercepat lagi. Namun, tepat ketika para ilmuwan mulai terbiasa dengan ide osilasi ini, muncul kabar baru. Sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2024 di jurnal Nature Geoscience menambahkan lapisan kerumitan yang tak terduga. Ternyata, inti dalam tidak hanya mengubah kecepatannya, ia juga mengalami perubahan bentuk. Dan ini bukan hal kecil. Penemuan ini mengguncangkan asumsi lama yang selama ini kita pegang, bahwa inti dalam, karena padatnya, harusnya bersifat kaku dan tak berubah. Namun kenyataannya, dua proses ini, perlambatan rotasi dan deformasi, tampaknya terjadi bersamaan. Dan itu benar-benar mengubah cara kita memandang pusat planet ini. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan inti dalam berubah bentuk? Para ilmuwan menemukan bahwa permukaan inti dalam memiliki topografi, semacam relief atau kontur seperti perbukitan dan lembah, yang terus berubah. Dan yang mengejutkan, permukaan ini tidak sepenuhnya keras. Ia bersifat kental atau sedikit lunak.
Istilah teknisnya adalah deformasi kental, sebuah fenomena di mana material padat seperti besi bisa mengalir atau berubah bentuk secara perlahan ketika berada di bawah tekanan luar biasa besar dan suhu yang sangat tinggi. Jadi, lupakan bayangan tentang bola biliar yang keras dan tak tergoyahkan. Bayangkan sesuatu yang lebih mirip bola lilin yang sangat padat. Jika kamu menaruh bola lilin itu ke dalam cairan panas dan bergejolak, dan membiarkannya di sana selama jutaan tahun, permukaannya perlahan akan berubah bentuk, terkikis di satu sisi, menumpuk di sisi lain. Dan cairan yang bergejolak itu tentu saja adalah inti luar, lautan logam besi cair yang panas dan penuh turbulensi. Gejolak inilah yang diduga mendorong deformasi pada permukaan inti dalam. Dan pengamatan ini mengubah segalanya. Inti dalam bumi bukanlah bola padat yang diam dan pasif. Ia berinteraksi secara fisik dengan lautan besi cair di sekelilingnya. Ia ditekan, ditarik, diputar, dan perlahan berubah bentuk sebagai respons terhadap dunia yang terus bergolak di sekitarnya. Penemuan ini membuka pintu bagi pemahaman baru. Pemahaman tentang dinamika yang tersembunyi di antara dua lapisan paling misterius dari planet kita. Dan lebih dari itu, ini penting untuk menyempurnakan model kita. Model tentang bagaimana panas menyebar dari pusat bumi, dan tentu saja bagaimana medan magnet kita dihasilkan dan dipertahankan. Pada akhirnya, semua ini mengarah pada satu kesimpulan besar. Semakin dalam kita melihat ke dalam bumi, semakin jelas bahwa ia bukanlah batu raksasa yang beku dan diam, melainkan sebuah dunia yang hidup, aktif, kompleks, dan terus berubah, tanpa henti. Dan semua ini tentu saja memunculkan satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya mengatur tarian rumit ini? Apa yang menghubungkan perubahan rotasi dan bentuk inti dalam? Apa saja kekuatan yang bekerja di kedalaman sana, yang mengaitkan inti dalam, inti luar, dan mantel menjadi satu sistem yang terintegrasi? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dekat ke batas-batas yang memisahkan lapisan-lapisan tersebut. Dan di sanalah kita menemukan dua aktor utama dalam drama ini. Torsi elektromagnetik dan kopling gravitasi. Kita sudah sempat menyentuhnya, tapi sekarang waktunya menyelam lebih dalam. Pertama, torsi elektromagnetik. Seperti yang kita tahu, medan magnet bumi berasal dari inti luar, dari cairan logam yang terus bergerak. Dan medan magnet itu tidak hanya memancar keluar angkasa. Ia juga menembus ke dalam inti dalam yang padat. Karena inti dalam juga bersifat konduktif, medan ini menciptakan gaya putar atau torsi pada inti dalam, mirip dengan cara kerja motor listrik. Bayangkan seperti ini, medan magnet dari inti luar menyeret inti dalam, mendorongnya untuk ikut berputar. Dan model-model geodinamo awal mendukung gagasan ini. Torsi ini cukup kuat untuk membuat inti dalam berputar sedikit lebih cepat daripada mantel, setidaknya dalam jangka panjang. Tapi torsi elektromagnetik ini tidak bekerja sendirian. Ada satu kekuatan penyeimbang yang tak kalah penting. Kopling gravitasi. Dan ini adalah konsep yang sangat elegan. Lapisan mantel, batuan padat yang berada di atas inti luar, ternyata tidak seragam sempurna. Ada ketidakraturan dalam distribusi masanya. Gunung-gunung bawah laut, lempeng benua, zona subduksi. Ketidakraturan ini menciptakan gaya tarik gravitasi yang tidak merata. Dan gaya tarik itu menjalar ke bawah hingga mempengaruhi inti dalam. Hasilnya, ada tarikan gravitasi yang halus namun konstan, yang menyelaraskan posisi inti dalam dengan bentuk mantel di atasnya. Seolah-olah keduanya terikat oleh benang tak kasat mata, terhubung oleh geometri, massa, dan gaya tarik alam semesta. Akibat proses geologis yang berlangsung selama miliaran tahun, mantel bumi memiliki variasi kepadatan. Ada area yang sedikit lebih padat, dan ada yang sedikit kurang padat. Variasi massa ini menciptakan tarikan gravitasi yang tidak merata pada inti dalam. Bayangkan, mantel seperti memiliki benjolan kepadatan di satu sisi.
Tarikan gravitasinya akan mencoba untuk mengunci inti dalam, menyelaraskannya agar tetap sinkron dengan struktur di atasnya. Dan gaya gravitasi ini bekerja seperti rem halus. Ia menahan rotasi bebas inti dalam, menciptakan semacam hambatan yang konstan. Jadi sekarang kita punya dua kekuatan utama yang saling tarik-menarik. Torsi elektromagnetik yang mendorong inti dalam untuk berputar lebih cepat, dan kopling gravitasi yang mencoba menahannya tetap sinkron dengan mantel. Pertarungan konstan antara keduanya inilah yang diyakini sebagai penyebab utama dari siklus osilasi rotasi yang kita amati hari ini. Saat torsi elektromagnetik lebih kuat, inti dalam berakselerasi. Saat kopling gravitasi lebih mendominasi, ia melambat. Namun ceritanya tidak berhenti di situ. Semua interaksi ini terjadi di satu wilayah yang sangat penting, yaitu batas inti mantel atau core mantle boundary, disingkat CMB. Dan CMB bukan sekedar garis batas. Ia adalah zona interaksi yang sangat aktif, tempat terjadinya pertukaran panas, momentum, massa, dan arus listrik. Mari kita lihat lebih dekat. Yang pertama, interaksi termal. Aliran panas yang melintasi CMB adalah faktor krusial yang menentukan seberapa cepat inti mendingin dan memadat. Dan pendinginan ini secara langsung mengontrol seberapa kuat konveksi di inti luar. Jika terjadi perubahan dalam dinamika mantel, misalnya ada aliran mantel panas yang turun ke arah inti, itu bisa mengubah jumlah panas yang ditarik dari bawah. Dan perubahan kecil ini bisa berdampak besar. Karena pada akhirnya, ia mempengaruhi kekuatan mesin geodinamo, sumber utama medan magnet bumi. Selanjutnya, kita masuk ke interaksi kedua, interaksi elektromagnetik. Arus listrik yang terbentuk di inti luar bisa menginduksi arus sekunder di bagian paling bawah mantel, terutama jika lapisan mantel tersebut memiliki konduktivitas listrik yang memadai. Interaksi ini memungkinkan transfer momentum antara inti dan mantel, dan beberapa ilmuwan bahkan mengusulkan bahwa inilah salah satu penyebab variasi dekade dalam panjang hari kita. Lalu yang ketiga, interaksi mekanis. Selain gaya elektromagnetik dan gravitasi, ada juga gaya mekanis murni. Bayangkan, aliran logam cair, sangat panas, sangat cepat, mengalir di atas permukaan batas inti mantel. Permukaan ini mungkin tidak sepenuhnya halus, dan ketika cairan yang bergolak itu bergesekan dengan permukaan yang tidak rata, tercipta tekanan dan gaya gesek, mirip seperti angin yang bertiup di atas permukaan laut. Gaya-gaya mekanis ini juga mampu mentransfer momentum antara inti dan mantel. Dan terakhir, ada sesuatu yang lebih misterius, yaitu interaksi kimia. Meskipun secara umum inti dan mantel dianggap terisolasi secara kimiawi, beberapa studi menunjukkan mungkin ada reaksi terbatas yang terjadi di perbatasan ini. Unsur-unsur ringan dari inti luar bisa bocor ke dalam mantel, atau sebaliknya, material mantel bisa menyusup ke inti luar. Bidang ini masih sangat spekulatif, tapi potensinya membuka jendela baru dalam memahami dinamika bumi. Semua interaksi kompleks inilah yang membuat rotasi inti dalam tidak stabil. Ia berfluktuasi, terpengaruh, terus menyesuaikan diri. Dan tantangan besar bagi para ilmuwan saat ini adalah mendamaikan semua data yang datang dari berbagai sumber dan sudut pandang. Misalnya, dari sisi seismik, data gelombang gempa menunjukkan bahwa inti dalam tidak seragam. Ada struktur internal dengan pola yang membingungkan. Struktur ini disebut anisotropi hemisferik. Sederhananya, ini berarti inti dalam merespon gelombang seismik secara berbeda, tergantung dari arah datangnya gelombang. Dan pola perbedaannya membagi inti dalam menjadi dua belahan, dua hemisfer dengan karakteristik fisik yang berbeda. Jika struktur anisotropi hemisferik ini benar-benar nyata, maka seharusnya kopling gravitasi sangat kuat. Cukup kuat
untuk mengunci inti dalam agar tidak banyak bergerak relatif terhadap mantel. Namun, ada satu masalah. Data seismik lain menunjukkan hal sebaliknya. Ada rotasi diferensial yang cukup cepat di inti dalam. Dan disinilah teka-tekinya muncul. Mungkin kopling gravitasi tidak sekuat yang selama ini kita perkirakan. Atau mungkin torsi elektromagnetik jauh lebih dominan dari yang kita duga. Memecahkan teka-teki ini sangat penting, karena dinamika inti dalam tidak hanya mempengaruhi apa yang terjadi jauh di dalam bumi. Ia punya implikasi langsung terhadap efisiensi geodinamo, dan yang lebih penting, stabilitas medan magnet bumi. Dan ini bukan lagi soal akademik belaka. Ini bukan sekadar pertanyaan teknis tentang lapisan yang berada ribuan kilometer di bawah kaki kita. Ini adalah pertanyaan tentang stabilitas perisai pelindung planet kita. Jadi, bagaimana sebenarnya perlambatan rotasi inti dalam bisa mempengaruhi medan magnet? Mari kita ingat kembali. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan konvektif besi cair di inti luar. Gerakan ini, meski tersembunyi dan tidak terlihat, sangat sensitif dan sangat terorganisasi. Jika inti dalam yang berada di pusat sistem itu melambat atau berhenti secara signifikan, maka pola aliran fluida yang selama ini stabil bisa terganggu. Bayangkan sebuah pusaran air raksasa. Jika kamu memperlambat objek di tengah pusaran itu, seluruh arus air di sekelilingnya akan ikut berubah. Dan perubahan ini bisa mengganggu efisiensi geodinamo. Mesin penghasil medan magnet kita bisa melemah. Dan disinilah muncul satu fakta yang mungkin cukup mengejutkan. Geodinamo kita secara inheren tidak stabil. Pandangan lama mungkin menganggap medan magnet bumi sebagai sesuatu yang kuat dan konstan. Tapi data paleomagnetik berkata lain. Rekaman geologis dari masa lalu menunjukkan bahwa medan magnet kita ternyata tidak stabil. Ia bisa mengalami penurunan intensitas yang dramatis dan perubahan arah yang signifikan. Dan lebih mencengangkan lagi, perubahan ini terjadi jauh lebih sering dari yang kita duga sebelumnya. Penyebab ketidakstabilan ini pun sangat sensitif. Bahkan variasi kecil dalam kondisi di dalam inti, seperti fluktuasi kecil dalam medan magnet itu sendiri, bisa memicu perubahan besar dan cepat dalam kekuatan konveksi dan efektivitas aksi dinamo. Semua ini memberi kita satu kesimpulan penting. Medan magnet bumi berada dalam keseimbangan yang rapuh. Dan ia bisa berubah, bahkan kolaps dalam skala waktu geologis yang relatif singkat. Perlambatan atau bahkan penghentian rotasi inti dalam bisa menjadi pemicu yang mempercepat proses ini. Bahkan, dalam skenario ekstrim, hal itu bisa menyebabkan keruntuhan total medan dipol. Apa itu medan dipol? Medan dipol adalah komponen utama dari medan magnet bumi. Dialah yang memberi kita struktur magnetik dengan kutub utara dan selatan yang jelas. Jika geodinamo benar-benar berhenti, medan dipol ini akan melemah dan menghilang sepenuhnya dalam waktu puluhan ribu tahun. Dan ini membawa kita pada fenomena yang sangat menarik, pembalikan kutub magnetik. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ini adalah peristiwa di mana kutub utara dan selatan bertukar tempat. Namun, prosesnya tidak terjadi dalam sekejap. Selama masa transisi, medan magnet bumi akan menjadi sangat lemah. Strukturnya menjadi kacau dan kompleks. Mungkin akan muncul beberapa kutub utara dan selatan sekaligus di lokasi-lokasi yang tidak terduga di seluruh planet. Baru setelah beberapa ribu tahun,
medan ini stabil kembali. Tapi kali ini dalam konfigurasi yang terbalik. Peran inti dalam yang padat dalam sistem ini sangat penting. Ia dianggap sebagai semacam penstabil alami bagi medan magnet bumi. Selama peristiwa ekskursi geomagnetik, ketika medan magnet berfluktuasi liar, medan bisa membalik secara lokal di inti luar yang cair. Namun, inti dalam yang padat memiliki sesuatu yang unik. Sebuah bentuk inersia magnetik. Apa artinya? Medan magnet membutuhkan waktu lebih lama untuk merembes atau berdifusi melalui inti dalam yang padat. Estimasi saat ini menyebutkan sekitar 3.000 tahun untuk berdifusi melalui inti dalam, dibandingkan hanya 500 tahun di inti luar yang cair. Sifat lambat ini diyakini sebagai mekanisme penyeimbang. Ia membantu mencegah agar pembalikan medan magnet tidak terjadi terlalu sering, dan memberi waktu bagi sistem untuk menstabilkan diri kembali setelah gangguan. Namun, jika dinamika inti dalam terganggu, misalnya karena perlambatan rotasi yang signifikan, maka kemampuan inti dalam untuk bertindak sebagai penstabil ini bisa ikut berkurang. Disinilah muncul tantangan besar. Pemahaman kita tentang proses ini masih penuh keterbatasan. Meskipun simulasi geodinamo di superkomputer kita semakin canggih, mereka masih kesulitan mereplikasi realitas. Turbulensi, ketidakstabilan dan dinamika cepat seperti yang tercatat dalam data paleomagnetik seringkali tidak muncul dalam model-model saat ini. Justru, model kita kerap menghasilkan medan magnet yang terlalu stabil. Lebih stabil dari apa yang pernah terjadi dalam sejarah bumi. Meski begitu, ada kemajuan penting. Simulasi terbaru menunjukkan bahwa medan magnet bisa tetap terbentuk bahkan ketika inti bumi sepenuhnya cair. Hal ini memberi kita pemahaman baru tentang bagaimana medan magnet mungkin telah berawal miliaran tahun yang lalu, sebelum inti dalam terbentuk sepenuhnya. Namun sekarang, kita tidak hanya ingin tahu bagaimana medan magnet terbentuk. Kita juga ingin tahu apa yang terjadi jika ia melemah. Apa dampaknya bagi kehidupan di permukaan jika senario pelemahan ini benar-benar terjadi? Memahami bagaimana medan magnet bumi dihasilkan dan berubah dari waktu ke waktu adalah kunci untuk memprediksi bagaimana ia akan berkembang di masa depan. Dan jika skenario pelemahan ini benar-benar terjadi, apa dampaknya bagi kehidupan di permukaan? Kita bisa membaginya ke dalam dua kategori besar, geofisika dan biologis. Dan keduanya bisa sangat parah. Terutama karena hilangnya perisai pelindung utama kita terhadap radiasi dari luar angkasa. Yang pertama, peningkatan radiasi kosmik dan surya. Medan magnet bumi bekerja seperti gelembung pelindung tak kasat mata, yang kita sebut magnetosfer. Magnetosfer inilah yang membelokkan sebagian besar partikel bermuatan berenergi tinggi dari matahari dalam bentuk angin surya dan dari ruang antar bintang dalam bentuk sinar kosmik galaksi. Tapi jika medan magnet bumi melemah secara signifikan, perisai ini ikut menipis. Akibatnya apa? Lebih banyak radiasi berbahaya akan mampu menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Dan ini bukan sekedar prediksi teoritis. Catatan ilmiah menunjukkan bahwa dalam 100 tahun terakhir,
medan magnet bumi telah melemah sekitar 6%. Dari catatan paleomagnetik, kita juga tahu ada masa di sejarah bumi di mana medan magnet sangat lemah, bahkan hampir tidak ada selama ratusan tahun. Dan itu membawa kita pada konsekuensi kedua, dampak biologis. Peningkatan paparan terhadap radiasi berenergi tinggi ini bisa sangat berbahaya bagi kehidupan. Secara biologis, radiasi seperti ini dapat merusak sel dan, pada tingkat molekul, bisa merusak DNA. Sinar kosmik galaksi misalnya, mengandung partikel berat yang dapat menyebabkan kerusakan untai ganda pada DNA. Jenis kerusakan yang paling sulit diperbaiki oleh sel hidup. Kerusakan DNA yang tidak diperbaiki atau salah diperbaiki dapat memicu berbagai konsekuensi serius. Mulai dari kematian sel, penuaan seluler dini, hingga proses pembentukan tumor atau yang dikenal sebagai tumorigenesis. Akhirnya, resiko kanker pun meningkat. Dan bukan itu saja. Radiasi luar angkasa juga diketahui dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, berpotensi menyebabkan gangguan fungsi kognitif seperti gangguan belajar dan memori. Tapi, di tengah semua potensi bencana ini, sejarah bumi justru menawarkan perspektif yang mengejutkan dan agak kontradiktif. Sekitar 500 miliar tahun yang lalu, tepat sebelum terjadi ledakan kehidupan kompleks yang dikenal sebagai ledakan Kambrium, medan magnet bumi saat itu berada di titik terlemahnya. Jika hal yang sama terjadi hari ini, kita mungkin akan menyaksikan kepunahan massal. Namun, yang terjadi saat itu justru sebaliknya. Pelemahan medan magnet mungkin berperan memfasilitasi evolusi. Bagaimana bisa? Dengan medan magnet yang lebih lemah, lebih banyak radiasi bisa masuk dan menembus atmosfer. Radiasi ini cukup kuat untuk menendang atom-atom ringan, seperti hidrogen, keluar dari atmosfer dan keluar angkasa. Hilangnya hidrogen secara perlahan mengubah komposisi kimia atmosfer. Dan inilah kuncinya. Perubahan ini memungkinkan oksigen, atom berat, untuk menumpuk dalam jumlah yang lebih besar. Kadar oksigen yang lebih tinggi memberikan dorongan energi yang dibutuhkan oleh kehidupan untuk berevolusi. Dari bentuk-bentuk sederhana menjadi organisme multiseluler yang lebih kompleks dan beragam. Sebuah kebetulan kosmis yang luar biasa. Jika medan magnet tidak kembali menguat setelah periode itu, bumi mungkin kehilangan atmosfernya, kehilangan airnya, dan nasib kita hari ini mungkin tak jauh berbeda dari planet Mars. Kondisi kita saat ini sangat berbeda dari 500 miliar tahun yang lalu. Peradaban modern, teknologi, dan seluruh ekosistem di planet ini telah berevolusi dan bergantung pada satu hal krusial: perlindungan medan magnet yang kuat. Di luar dampak biologis langsung, ada juga efek yang sangat nyata terhadap lingkungan. Dampak ekologis. Medan magnet memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan atmosfer bagian atas. Jika medan ini berubah dalam jangka panjang, terutama di wilayah kutub, dampaknya bisa merambat ke seluruh sistem atmosfer. Perubahan ini bisa memengaruhi pola suhu, bahkan hingga ke lapisan yang lebih rendah, termasuk ke permukaan bumi. Faktanya, simulasi menunjukkan bahwa perubahan medan magnet antara tahun 1900 hingga 2000 mungkin telah menyebabkan perubahan suhu permukaan hingga 1,3 derajat Celcius di beberapa wilayah. Jadi, meskipun medan magnet tidak secara langsung membahayakan tubuh manusia dalam kehidupan sehari-hari, efeknya terhadap iklim dan ekologi planet ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Namun, ada satu lagi konsekuensi yang akan terasa jauh lebih cepat dan langsung oleh masyarakat modern,
yaitu implikasi teknologi. Pelemahan medan magnet yang bisa dipercepat oleh perlambatan rotasi inti dalam membuat infrastruktur teknologi kita menjadi sangat rentan. Mari mulai dari langit, satelit, dan GPS. Dengan medan magnet yang melemah, lebih banyak partikel dari angin surya bisa menembus ke orbit rendah bumi. Dan itu langsung mengancam satelit. Partikel-partikel berenergi tinggi dari angin surya dapat membombardir komponen elektronik yang sangat sensitif di dalam satelit. Dampaknya, mulai dari gangguan data sementara, kesalahan memori, hingga kerusakan permanen pada sirkuit vital. Dan ketika satelit terganggu, yang terdampak bukan hanya internet atau TV. Kita bicara tentang perakiraan cuaca, komunikasi global, dan tentu saja GPS. Kita sering menganggap GPS hanya untuk navigasi mobil atau peta digital. Tapi kenyataannya, GPS adalah tulang punggung banyak sistem. Pertanian presisi yang mengandalkan akurasi posisi untuk menanam dan memanen. Logistik pengiriman, dari kapal kargo hingga pengantaran barang. Dan bahkan, sinkronisasi waktu untuk transaksi keuangan global. Dan ini bukan sekedar teori. Pada Mei 2024, sebuah badai geomagnetik besar melanda. Banyak traktor yang dipandu GPS di Amerika Utara tiba-tiba berhenti bekerja atau menyimpang dari jalur. Musim tanam terganggu, produktivitas anjlok, dan semua ini hanya dari satu badai matahari. Bayangkan jika perisai magnet bumi melemah secara permanen. Apa yang terjadi jika kejadian seperti ini menjadi hal rutin? Dan ancaman tidak berhenti di satelit itu sendiri. Peningkatan radiasi juga memanaskan atmosfer bagian atas, menyebabkan atmosfer mengembang. Atmosfer yang lebih padat ini menciptakan gaya hambat tambahan pada satelit yang berada di orbit rendah. Akibatnya, satelit kehilangan ketinggian lebih cepat dan bisa saja jatuh dari orbit secara prematur. Sudah ada wilayah di bumi yang menjadi perhatian khusus. Anomali Atlantik Selatan atau SAA. Sebuah area luas membentang dari Amerika Selatan hingga Afrika Selatan, di mana medan magnet bumi secara misterius jauh lebih lemah dibandingkan tempat lain. Satelit yang melintasi wilayah ini, termasuk teleskop antariksa Hubble dan stasiun luar angkasa internasional, harus sering mematikan instrumen sensitif mereka. Kenapa? Untuk menghindari kerusakan akibat paparan radiasi tinggi saat melewati zona SAA. Sekarang, bayangkan ini. Jika medan magnet global melemah, seluruh planet bisa menjadi seperti anomali Atlantik Selatan. Dan dampaknya tidak hanya terasa di langit. Di darat, efeknya bisa lebih luas dan jauh lebih berbahaya. Mari mulai dengan komunikasi radio dan jaringan listrik. Komunikasi radio jarak jauh, terutama di dunia penerbangan dan pelayaran, bergantung pada lapisan ionosfer untuk memantulkan sinyal. Tapi ketika angin surya berinteraksi dengan magnetosfer yang melemah, ia bisa menciptakan badai geomagnetik yang mengganggu ionosfer. Hasilnya, sinyal radio bisa terganggu. Dalam beberapa kasus, komunikasi bisa hilang total. Namun ancaman terbesar ada di satu tempat, jaringan listrik. Ketika medan magnet bumi berfluktuasi liar, ia bisa menginduksi arus listrik di permukaan bumi, terutama di konduktor panjang, seperti pipa dan yang paling penting, kabel transmisi listrik. Arus ini disebut Geomagnetically Induced Currents atau GIC. Jika GIC masuk ke dalam transformator besar di gardu listrik, mereka bisa terlalu panas, rusak permanen, dan menyebabkan pemadaman listrik skala besar yang bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu,
atau bahkan lebih lama. Dan ini bukan sekadar prediksi. Sejarah sudah memberi kita peringatan keras. Peristiwa Carrington, tahun 1859, badai geomagnetik terbesar yang pernah tercatat, membuat sistem telegraf di seluruh dunia mati total, bahkan beberapa terbakar karena arus berlebih. Arus listrik yang diinduksi pada tahun 1859 begitu kuat, hingga operator telegraf tersengat. Kertas telegraf terbakar, dan bahkan beberapa sistem bisa mengirim pesan meskipun sudah diputus dari sumber listriknya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika badai sebesar Carrington terjadi di era modern, dengan ketergantungan kita pada listrik dan satelit. Kerusakannya akan tak terbayangkan. Dan ini bukan hanya sejarah. Pada tahun 1989, badai geomagnetik memicu pemadaman total di seluruh jaringan listrik Provinsi Quebec, Kanada. Pemadaman berlangsung lebih dari 9 jam. Dampaknya menjalar ke banyak sektor. Navigasi pengeboran minyak dan gas, penerbangan lintas kutub, dan bahkan kesehatan pilot serta astronot yang terpapar tingkat radiasi lebih tinggi di ketinggian. Meskipun kita belum benar-benar tahu mengapa medan magnet bumi terus melemah, para ilmuwan bekerja keras. Mereka menyelidiki dinamika internal bumi, aktivitas matahari, dan mencoba mengembangkan sistem peringatan dini yang bisa menyelamatkan teknologi kita dari kehancuran. Setelah menelusuri segala dampak dan skenario, mari kita ambil satu langkah mundur. Kita perlu bicara tentang sesuatu yang sama pentingnya dengan semua temuan luar biasa ini, yaitu keterbatasan dan ketidakpastian. Dalam sains, mengakui apa yang tidak kita ketahui sama pentingnya dengan merayakan apa yang sudah kita temukan. Dan studi tentang inti bumi adalah salah satu medan paling menantang untuk dipetakan. Tantangan terbesarnya, keterbatasan model dan ketidakpastian data. Seperti yang sudah kita bahas, pemodelan geodinamo di superkomputer memang luar biasa kuat, tetapi belum perfect. Model-model ini harus menggunakan parameter yang jauh dari kondisi nyata di kedalaman inti bumi. Misalnya, ada satu parameter penting dalam dinamika fluida yang disebut angka Ekman. Angka ini mengukur keseimbangan antara gaya kental atau viskositas dan efek Coriolis dalam fluida. Di inti bumi yang sesungguhnya, angka Ekman ini sangat-sangat kecil, menunjukkan bahwa efek rotasi jauh lebih dominan daripada kekentalan. Namun dalam simulasi komputer, angka Ekman yang digunakan jutaan kali lebih besar. Kenapa? Karena kalau para ilmuwan mencoba menggunakan nilai realistis, simulasi akan menjadi terlalu kompleks dan berat, bahkan untuk superkomputer tercepat di dunia. Akibatnya, fluida dalam model cenderung mengalir secara halus dan laminar, bukan turbulen seperti yang diperkirakan sebenarnya terjadi di inti bumi. Dan perbedaan ini bukan sekadar teknis, ia bisa sangat mempengaruhi struktur medan magnet yang dihasilkan, dan seberapa cepat perubahan dapat terjadi. Ketidakpastian juga muncul pada parameter fisik dasar, seperti viskositas dan konduktivitas termal dari besi cair, di tekanan dan suhu ekstrim inti bumi.
Masalahnya, nilainya belum diketahui secara pasti. Rentangnya lebar, dan memilih satu nilai daripada yang lain dapat menghasilkan model dinamo yang sangat berbeda dalam perilaku dan prediksinya. Hal ini juga tercermin saat kita membandingkan hasil simulasi dengan data seismik. Model seringkali memprediksi laju rotasi inti dalam yang stabil namun lambat. Sementara data seismik menunjukkan adanya fluktuasi rotasi yang lebih cepat dan dinamis. Ini bisa berarti satu hal. Data seismik mungkin sedang menangkap sinyal osilasi jangka pendek, bukan rotasi jangka panjang yang sebenarnya stabil. Membedakan antara perilaku osilasi alami dengan penghentian rotasi yang sesungguhnya adalah tantangan besar dalam dunia geofisika. Karena semua ketidakpastian ini, komunitas ilmiah cenderung bersikap skeptis terhadap skenario-skenario ekstrim. Selalu ada interpretasi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan. Misalnya, perubahan waktu tempuh gelombang seismik yang dulu ditafsirkan sebagai superrotasi inti dalam bisa juga dijelaskan oleh perubahan lokal di permukaan inti dalam atau gangguan di dasar mantel bumi. Ini menunjukkan satu hal penting. Satu set data bisa memiliki banyak penjelasan yang sahih dan kita butuh lebih banyak bukti untuk memilih di antaranya. Salah satu kritik utama terhadap hipotesis superrotasi adalah bagaimana mungkin inti dalam berotasi bebas jika ada struktur anisotropi hemisferik yang seharusnya menciptakan kopling gravitasi kuat dan mengunci rotasinya. Ini adalah kontradiksi yang sampai sekarang belum sepenuhnya terpecahkan. Beberapa ilmuwan juga mempertanyakan seberapa tidak stabil sebenarnya geodinamo kita. Meskipun catatan paleomagnetik menunjukkan adanya ekskursi dan pembalikan dramatis, model geodinamo saat ini, karena keterbatasan komputasi, jarang menunjukkan perilaku seintens itu. Ini menyoroti adanya kesenjangan antara teori dan observasi. Tapi ini bukan berarti penelitian kita keliru. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kita masih di tengah perjalanan penemuan. Setiap jawaban baru seringkali justru membuka lebih banyak pertanyaan. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi semua keterbatasan dan ketidakpastian ini? Jawabannya membawa kita pada arah penelitian masa depan. Ada 5 bidang utama yang menjadi kunci. 1. Pemodelan numerik lanjutan. Kita butuh simulasi geodinamo 3D dengan resolusi jauh lebih tinggi dan parameter yang lebih realistis. Ini berarti kekuatan komputasi yang jauh lebih besar. Teknologi seperti komputasi kuantum dan kecerdasan buatan atau AI mungkin akan membuka pintu bagi model yang lebih presisi untuk sistem dinamis yang sangat kompleks seperti inti bumi. 2. Peningkatan data observasi. Kita butuh lebih banyak mata untuk mengintip ke dalam bumi. Ini berarti memperluas jaringan stasiun seismik global, termasuk di lokasi ekstrim seperti dasar laut dan kutub, dan mengembangkan teknik baru untuk mengekstraksi informasi dari signal seismik yang sangat lemah. 3. Studi interdisipliner. Masalah ini terlalu besar untuk satu bidang ilmu. Dibutuhkan kolaborasi erat antara geofisika, biologi radiasi, ilmu iklim, dan cuaca luar angkasa. Barulah kita bisa membentuk pemahaman menyeluruh tentang risiko dan dampaknya. 4. Peningkatan kemampuan prediktif. Tujuan utamanya adalah memprediksi evolusi medan magnet bumi dan potensi peristiwa ekstrim yang bisa mempengaruhi kita. Model yang lebih baik berarti kita bisa lebih siap menghadapi gangguan teknologi dan lingkungan. 5. Strategi mitigasi. Mengingat kerentanan infrastruktur modern, kita harus mulai meneliti cara untuk melindungi satelit di orbit, jaringan listrik di darat, dan sistem komunikasi global. Karena ketika badai geomagnetik berikutnya datang, kita tidak ingin hanya berharap pada keberuntungan.
Semua ini adalah langkah penting bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi untuk masa depan peradaban kita. Planet ini masih menyimpan banyak misteri, dan salah satu terbesar berputar di ribuan kilometer di bawah kaki kita. Jalan ke depan masih panjang, tetapi setiap langkah membawa kita lebih dekat untuk memahami mesin tersembunyi yang membuat planet kita layak huni. Jadi, setelah melakukan perjalanan ribuan kilometer ke pusat planet kita, menjelajahi teori-teori yang kompleks, dan menimbang berbagai skenario, apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya, inti dalam bumi yang dulunya kita bayangkan sebagai bola padat yang statis dan stabil, kini dipahami sebagai entitas yang sangat dinamis dan terus berubah. Ia tidak hanya berosilasi dalam rotasinya, tetapi juga mengalami perubahan bentuk dan menari dalam interaksi rumit antara gaya gravitasi dan elektromagnetik bersama lapisan-lapisan di sekitarnya. Dinamika ini bukan sekadar detail teknis dari dunia geofisika. Ia adalah jantung dari mesin geodinamo, mekanisme mandiri yang telah menjaga medan magnet pelindung planet kita tetap hidup selama miliaran tahun. Namun, mesin ini tidak sekuat yang dulu kita kira. Ia rapuh, ia fluktuatif, ia bisa terganggu. Meskipun skenario penghentian total rotasi inti dalam masih berada dalam ranah hipotetis, kita kini tahu bahwa perlambatan yang signifikan saja sudah cukup untuk menimbulkan dampak besar. Secara geofisika, perlambatan itu dapat melemahkan medan magnet dan membuka pintu bagi radiasi kosmik dan surya yang berbahaya menembus atmosfer bumi. Secara biologis, peningkatan radiasi ini berpotensi menyebabkan kerusakan DNA, memperbesar risiko penyakit, dan mengganggu sistem biologis yang selama ini bergantung pada perlindungan medan magnet. Dengan kata lain, inti dalam bukan hanya struktur geologis. Ia adalah penjaga tak terlihat yang menjaga kehidupan tetap berlangsung di permukaan. Ironis bukan? Bahwa medan magnet yang melemah miliaran tahun lalu mungkin justru membantu kehidupan kompleks berkembang. Tapi hari ini, pelemahan yang sama bisa mengancam segalanya yang membuat peradaban kita berjalan. Dari satelit hingga jaringan listrik, dari GPS hingga komunikasi global, semuanya bisa runtuh hanya karena sesuatu yang tak terlihat ribuan kilometer di bawah kaki kita mulai berubah ritmanya. Tentu saja, model ilmiah kita belum sempurna, tapi satu hal sudah jelas. Inti bumi bukanlah entitas yang diam. Ia hidup, ia berdenyut, ia mempengaruhi segalanya. Inilah mengapa riset interdisipliner menjadi sangat penting. Karena pemahaman tentang inti planet ini bukan hanya pertanyaan akademis. Ini adalah garis pertahanan pertama kita terhadap ketidakpastian masa depan. Kita tidak hanya sedang mempelajari bumi, kita sedang berusaha melindungi rumah satu-satunya yang kita miliki. Dan mungkin, hanya mungkin, dengan terus menggali lebih dalam, secara harfiah dan metaforis, kita bisa memastikan bahwa medan pelindung ini tetap utuh untuk generasi yang belum lahir. Karena kadang, masa depan manusia ditentukan oleh hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tapi selalu menjaga kita. Pada akhirnya, mungkin yang paling mengejutkan bukanlah bahwa inti bumi bisa melambat atau bahkan berhenti relatif terhadap mantel, tapi bahwa sesuatu yang terjadi ribuan kilometer di bawah kaki kita, jauh dari jangkauan indera dan mata manusia, bisa berdampak langsung pada satelit di langit, jaringan listrik, bahkan DNA di dalam tubuh kita. Keterhubungan itu luar biasa. Dan justru karena itu, memahaminya bukan hanya soal sains, ini tentang menjaga satu-satunya rumah yang kita miliki. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan yang luar biasa ini, dari permukaan hingga ke inti terdalam bumi, menelusuri misteri rotasi inti dalam, medan magnet, dan dampaknya terhadap kehidupan modern. Semoga narasi ini bisa memberikan kamu perspektif baru tentang planet yang kita sebut rumah, tentang bagaimana dinamika yang tak terlihat di kedalaman sana ternyata bisa mempengaruhi sinyal GPS, satelit, bahkan kesehatan kita di permukaan sini.
Kalau ada kekeliruan dalam penyampaian, pengucapan, atau data, aku sangat menghargai jika kamu bersedia memberikan koreksi atau masukan di kolom komentar. Itu akan sangat membantu agar aku bisa terus belajar dan menyajikan konten yang lebih baik lagi. Kalau kamu punya topik lain yang ingin dibahas, tuliskan juga di kolom komentar. Aku akan riset dan sampaikan kembali untuk kamu. Aku Nesa, sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Terlelap, tenang, dalam.